Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ganda Febri Kurniawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil observasi yang kami lakukan di SMA Negeri 12 Semarang mengenai strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Rozak dengan NIM 31014222029. Dan saya Noval Nursifa Rizky Widodo dengan NIM 31014222028. Baik, yang pertama akan dijelaskan mengenai gambaran sekolah yang akan disampaikan oleh Saudara Noval. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan gambaran sekolah. Yang pertama adalah gambaran umum sekolah, yaitu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Nastain, SMA 12, SMA Negeri 12 di Kota Semarang, didirikan pada 1 Juli 1985 dan awalnya beroperasi di SMP 22 Semarang. Pada tahun 1988, sekolah ini berada di Jalan Raya Gunung Pati dengan luas lahan 1 hektar. SMA 12 Semarang ini dengan ada 12 rombel untuk kelas 10, 11, dan 12. Setiap kelas memiliki sekitar 35 sampai 36 siswa dan penjurusan peminatan dimulai pada kelas 11 dalam kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya dari segi fasilitas, gedung yang lengkap dan memadai sebagai penunjang pembelajaran. Setiap kelas dilengkapi dengan LCD proyektor, pengeras suara, dan WiFi yang memungkinkan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, hubungan sekolah dengan warga sekitar sangat baik, terutama dengan adanya sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi, mempererat hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitar, mirip dengan hubungan tetangga dekat, dan menjadikan keterlibatan dan partisipasi masyarakat lebih aktif dalam kegiatan sekolah. Yang selanjutnya, Bu Yayu menambahkan bahwa SMA 12 Semarang ini memiliki visi untuk menjadi sekolah yang berkualitas, modern, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Visi ini mencerminkan komitmen sekolah dalam memberikan pendidikan yang holistik dan memberikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah telah merumuskan beberapa misi yang menjadikan landasan dan tujuan utama pendidikan di SMA 12 Semarang. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila. Yang kedua adalah mengembangkan budaya berprestasi bagi warga sekolah. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang unggul. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan literasi digital dan kemampuan berbahasa asing bagi warga sekolah. Yang kelima adalah mengembangkan warga sekolah agar memiliki kecakapan hidup abad ke-21 dan daya saing global. Yang keenam adalah mengembangkan budaya bersih, sehat bagi warga sekolah. Yang terakhir, yang ketujuh adalah menanamkan kepedulian warga sekolah terhadap pelestarian lingkungan. Kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan merupakan bagian dari upaya sekolah untuk menciptakan generasi yang peduli terhadap bumi. Yang selanjutnya adalah karakteristik sekolah. SMA 12 ini menonjolkan karakteristiknya melalui penggunaan kurikulum Merdeka dengan menggunakan program P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang membawa peserta didik terlibat dalam pembelajaran lintas disiplin ilmu, meningkatkan mereka mengamati dan merumuskan solusi untuk permasalahan lingkungan sekitar. Nah, pada saat kita melakukan observasi, ada acara pesta demokrasi pemilihan ketua dan wakil OSIS yang dipadukan dengan pentas seni. Nah, itu menjadikan salah satu sekolah mengembangkan potensi siswa melalui kurikulum Merdeka dan penggunaan program P5. Salah satu program unggulan menjadi kebanggaan SMA Negeri 12 Semarang adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dibina langsung oleh Bu Yayu. Beliau adalah seorang pembina pramuka. Jadi kegiatan pramuka di sekolah ini tidak hanya sekedar rutin dilaksanakan, tetapi dijadwalkan dengan baik setiap awal semester. Program ini bertujuan untuk mendukung potensi siswa dalam mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, kerjasama tim, dan keberanian menghadapi tantangan.
Dalam program-program unggulan SMA Negeri 12 Semarang ini, kebijakan yang inovatif berorientasi pada pelestarian lingkungan sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Yayu. Pernah ada program penanaman tanaman langka yang ada di lingkungan sekolah. Program ini tidak hanya membentuk bentuk konkret dari upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi sumber belajar yang berharga bagi peserta didik. Dengan kegiatan ini, peserta didik diharapkan memahami pentingnya menjaga keberagaman hayati serta mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang selanjutnya adalah profil guru sejarah. Nah, di SMA 12 Semarang ini memiliki 5 guru sejarah yang berlatar belakang pendidikan sejarah dari berbagai lulusan universitas yang ada di Indonesia. Meskipun tugasnya adalah mengajar pembelajaran sejarah, sebagian dari mereka diberi tanggung jawab untuk mengajar mata pelajaran lain sesuai dengan SK yang dimiliki. Pentingnya mengembangkan diri tergambar dalam partisipasi semua guru sejarah dalam program MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran, di mana mereka bersama-sama berusaha meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam mengajar, khususnya dalam konteks pembelajaran sejarah. Yang selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Menurut Pak Nastain, peserta didik di SMA 12 Semarang ini memiliki karakteristik yang ditonjolkan melalui program P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memiliki tujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan karakter. Selain itu, sekolah ini juga menerapkan kurikulum merdeka, fokus untuk meningkatkan potensi minat, bakat, peserta didik. Guru di SMA 12 Semarang ini juga menekankan aspek pertumbuhan karakter, baik akhlak, perilaku, dan mengintegrasikannya perubahan perilaku dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Bu Yayu, karakteristik peserta didik tercermin dalam berbagai aspek yang mendukung visi dan misi sekolah. Salah satu wujudnya adalah melalui penyelenggaraan pensi atau pentas seni di acara bulan bahasa yang akan dilaksanakan pada yang akan datang, di mana pensi tersebut mencerminkan komitmen sekolah dalam memberikan ruang bagi ekspresi kreatif dalam pengembangan diri peserta didik. Untuk di bidang sejarah, dengan mengikuti berbagai lomba, selain itu pengayaan materi sejarah digunakan untuk mengembangkan potensi dan karakter peserta didik. Dari Pak Nastain dan Bu Yayu sama-sama mengintegrasikan program P5 dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 12 Semarang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang komprehensif, di mana pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik menjadi fokus utamanya. Yang selanjutnya ada persepsi guru tentang pembelajaran abad ke-21, di mana persepsi di SMA di mana persepsi guru sejarah di SMA 12 ini terkait pembelajaran abad 21 sangat positif. Mereka mendukung integrasi teknologi dan mengizinkan peserta didik membawa HP yang digunakan khusus untuk keperluan pembelajaran seperti pembuatan infografis, presentasi, scrapbook, mind map, dan penelusur dan mencari materi-materi sejarah di internet. Nah, guru percaya bahwa pemanfaatan teknologi ini dapat meningkatkan kreativitas dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran sejarah dan menjadikan mereka lebih siap menghadapi tuntutan di abad ke-21 ini. Yang selanjutnya, pendekatan tentang pembelajaran abad 21 ini, Pak Nastain dan Bu Yayu juga kompak berpendapat bahwa pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan sejarah lebih dalam, tetapi juga menikmati proses belajar dengan cara yang interaktif. Melalui pemanfaatan teknologi, pembelajaran sejarah di SMA 12 Semarang ini menjadi lebih relevan dengan tuntutan zaman. Dan para peserta didik dapat lebih enjoy dan termotivasi dalam belajar sejarah. Apalagi dengan adanya platform Simple Sekolah, yaitu aplikasi e-learning yang membantu pembelajaran jarak jauh yang digunakan pada awal pandemi COVID-19 sampai sekarang juga masih digunakan. Yang selanjutnya adalah persepsi guru tentang model pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran sejarah, di mana di SMA 12 Semarang ini memiliki persepsi yang beragam
terhadap model, pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran sejarah. Pendekatan yang diterapkan juga bervariasi mulai dari metode tradisional hingga inovatif seperti menggunakan pendekatan proyek. Guru-guru tersebut melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dengan memberikan tugas proyek seperti membuat podcast sejarah. Model ini juga memungkinkan peserta didik untuk menggali lebih dalam potensi sejarah dan mengembangkan keterampilan dalam penyampaian informasi. Selanjutnya adalah penggunaan problem based learning atau PBL menjadi pendekatan yang paling menonjol di mana peserta didik dihadapkan pada masalah tantangan sejarah yang memerlukan pemecahan. Ini meningkatkan keterlibatan peserta didik dan mempromosikan pemahaman mendalam tentang konten sejarah. Dari Pak Nastain dan Bu Yayu sendiri, mereka cenderung menjadi fasilitator dan observer yang memberikan penguatan materi sejarah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kita pakai saat ini. Gaya mereka menonjolkan dengan beberapa metode seperti diskusi, presentasi, PPT, infografis, scrapbook, quiz, podcast, dan mind mapping. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, menekankan keterlibatan aktif mereka dalam pembelajaran sejarah. Pendekatan ini memberi ruang bagi keaktifan peserta didik dalam menginstruksi pengetahuan sejarah mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah persepsi guru tentang pola pembelajaran regresif, kronologis, dan tematik. Persepsi guru sejarah yang ada di SMA 12 Semarang terhadap pola pembelajaran sejarah menunjukkan bahwa pola pembelajaran tematik lebih efektif hal itu dikemukakan oleh Pak Nastain. Pak Nastain mengatakan dalam metode ini peserta didik diberikan beberapa tema materi pembelajaran. Hasil pembelajaran diekspresikan dalam bentuk infografis dan presentasi dalam bentuk PPT yang akan dipresentasikan di depan kelas, diikuti oleh setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Pola tematik dianggap sebagai pendekatan yang menyeluruh dan menarik untuk meningkatkan pemahaman sejarah. Sedangkan Bu Yayu berpendapat bahwa Buya sendiri condong mengadopsi pendekatan pembelajaran ke pola kronologis. Keputusannya ini didasarkan pada keyakinannya bahwa pola kronologis mampu memberikan pemahaman yang lebih baik pada peserta didik terhadap materi sejarah. Peserta didik dapat melihat perkembangan peristiwa sejarah secara berurutan, memahami hubungan sebab akibat, dan menangkap dinamika perubahan sejarah sepanjang waktu. Dengan demikian, peserta didik dapat membentuk landasan pemahaman yang kuat terhadap perkembangan sejarah dan peristiwa sejarah. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rozak. Untuk Mas Rozak, dipersilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai persepsi guru, yaitu mengenai ice breaking dalam pembelajaran sejarah. Nah, ice breaking itu adalah suatu metode yang digunakan oleh seorang guru untuk mencairkan suasana agar peserta didik tidak merasa tegang selama pembelajaran sejarah. Nah, dalam pembelajaran sejarah, kegiatan ice breaking ini sangat dibutuhkan, apalagi ketika pembelajaran sejarah itu dilangsungkan selama beberapa waktu, dan itu menjadikan peserta didik itu merasa bosan jika berlama-lama menerima materi dari seorang guru. Jadi kegiatan ice breaking ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik agar apa? Agar peserta didik bisa suasananya menjadi cair dan pikirannya bisa lebih fokus untuk menerima pembelajaran sejarah. Kemudian menurut Pak Nestain, metode ice breaking yang diterapkan di pembelajaran sejarah yang ada di SMA Negeri 12 Semarang ini itu yaitu dengan cara mengajak peserta didik bercanda. Nah, menurut Pak Nestain, metode ini dianggap tepat karena dengan mengajak peserta didik bercanda, maka peserta didik akan merasa rileks dan merasa tidak tertekan, sehingga materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh
guru sejarah bisa diterima dengan mudah oleh peserta didik yang ada di SMA Negeri 12 Semarang. Nah, selain menggunakan metode tadi mengajak peserta didik bercanda, kegiatan ice breaking juga bisa dilakukan dengan kegiatan games atau bermain kuis, yang mana inti dari kegiatan ice breaking ini diharapkan dapat menjadikan peserta didik bisa rileks dan merefresh pikirannya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai strategi guru untuk melibatkan interaktif peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Nah, untuk melibatkan peserta didik agar aktif dalam pembelajaran sejarah ini biasanya membutuhkan metode-metode yang dianggap tepat, dan metode ini bisa meningkatkan ataupun bisa menjadikan peserta didik lebih aktif ketika pembelajaran sejarah sedang berlangsung. Nah, eh, menurut Pak Nastain sendiri, untuk meningkatkan untuk meningkatkan peserta didik agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran itu, biasanya di pembelajaran sejarah yang diterapkan di SMA Negeri 12 Semarang itu menggunakan metode diskusi, di mana metode diskusi ini itu dianggap bisa meningkatkan partisipasi dari peserta didik agar lebih aktif dan interaktif ketika pembelajaran sejarah terjadi. Nah, ketika kegiatan diskusi berlangsung, maka peserta didik akan saling bertukar pikiran, kemudian akan saling memberikan sanggahan terhadap argumentasi-argumentasi dari teman-temannya, atau bahkan peserta didik bisa uh, melakukan diskusi juga dengan guru sejarah yang ada di dalam kelas gitu. Nah, penggunaan metode diskusi ini itu dianggap bisa meningkatkan partisipasi peserta didik agar terlibat aktif dan juga terlibat interaktif ketika pembelajaran sejarah sedang berlangsung. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi guru sejarah untuk membangun koneksi materi sejarah dengan isu terkini. Nah, pembelajaran sejarah itu tidak hanya berfokus di cerita-cerita masa lalu, tetapi pembelajaran sejarah juga harus bisa mengkaitkan antara peristiwa di masa lalu dengan isu-isu terkini yang sedang terjadi atau isu-isu terkini yang sedang hangat dibahas. Nah, kalau menurut Pak Nastain sendiri, ketika beliau melakukan pembelajaran di dalam kelas, beliau juga biasanya memasukkan apa eh, materi-materi kesejarahan di masa lalu, kemudian dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang hangat yang sedang terjadi saat ini. Misalnya, Pak Nastain itu pernah membahas mengenai penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Kemudian Pak Nastain juga menceritakan bahwa penyerangan Sultan Agung tersebut mengalami kegagalan, dan karena disebabkan oleh adanya para pengkhianat yang mereka memberitahukan kepada pihak VOC bahwa ada lumbung-lumbung padi milik pasukan Sultan Agung, sehingga pihak VOC bisa mengetahui hal tersebut dan melakukan pembakaran terhadap lumbung padi tersebut, sehingga pasukan Sultan Agung yang sudah bersiap untuk menuju ke Batavia harus cadangan pasokan makanannya ini harus hilang karena lumbung padi tersebut dibakar. Kemudian Pak Nastain juga bisa mengkaitkan dari cerita tersebut bahwa adanya para pengkhianat-pengkhianat bangsa ini bisa bisa adanya pengkhianat bangsa ini masih bisa terjadi hingga saat ini. Kemudian Pak Nastain juga mengkaitkan para pengkhianat bangsa yang ada di masa Sultan Agung dengan para pengkhianat bangsa yang ada di masa sekarang, yaitu misalnya para koruptor yang mereka menilap ataupun mengambil hak-hak rakyat untuk kepentingan pribadi mereka. Kemudian cerita cerita di masa lalu itu sangat bisa dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang hangat dibahas di masa sekarang atau peristiwa yang sedang booming untuk saat ini. Jadi seorang guru sejarah harus membutuhkan kemampuan atau kompetensi yang tepat sehingga bisa mengkaitkan peristiwa di masa lalu dengan peristiwa di masa sekarang, atau bahkan bisa
membahas mengenai peristiwa di masa sekarang, kemudian flashback ke belakang dengan mengkaitkannya dengan peristiwa di masa lalu. Kemudian yang selanjutnya mengenai strategi guru dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis dari peserta didik ini sendiri itu adalah salah satu tujuan dari penerapan pembelajaran sejarah, di mana pembelajaran sejarah ini diharapkan dapat meningkatkan dan juga menjadikan peserta didik dapat berpikir kritis sehingga nanti bisa memberikan sanggahan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadi sebuah ajang untuk diskusi gitu. Nah, bagaimana guru sejarah yang ada di SMA Negeri 12 ini bisa menjadikan peserta didik ini menjadikan peserta didik mampu berpikir kritis, yaitu menurut Pak Nastain itu dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik agar peserta didik nanti bisa tertarik untuk menjawab ataupun bisa tertarik untuk memberikan argumentasi. Nah, menurut Pak Nastain juga biasanya beliau juga mewajibkan ataupun menghimbau kepada anak-anak didiknya bahwa ketika memberikan pertanyaan baik kepada teman ataupun kepada guru itu sebaiknya menggunakan kata mengapa dan bagaimana. Nah, menurut Pak Nastain dari kedua kata tanya ini itu dianggap bisa memberikan sebuah pertanyaan yang nantinya menghasilkan jawaban yang dianggap kompleks dan bisa menimbulkan argumentasi-argumentasi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran yang paling sering digunakan. Nah, untuk model pembelajaran ini itu biasanya disesuaikan dengan materi apa yang akan disampaikan dan juga oleh siapa materi tersebut akan disampaikan. Nah, untuk pembelajaran sejarah yang diterapkan di SMA Negeri 12 Semarang, menurut Pak Nastain itu beliau biasanya menggunakan model-model yang berbeda. Jadi setiap pembelajaran ataupun setiap materi, beliau sering menggunakan model yang berbeda. Kemudian untuk tingkatan tersendiri, yaitu baik itu kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12, terkadang beliau juga menggunakan model tersendiri. Tetapi dari setiap model yang digunakan itu, Pak Nastain mesti menggunakan metode ceramah dan juga metode diskusi untuk memberikan materi pembelajaran sejarah kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai intensitas penerapan TPACK dalam pembelajaran sejarah. Nah, TPACK itu adalah sebuah model pembelajaran baru yang mana model pembelajaran ini mengkombinasikan antara teknologi dengan cara mengajar terhadap materi atau konten yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi TPACK akan menggunakan teknologi sebagai media untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik pada intinya. Nah, model TPACK ini masih dianggap baru sehingga beberapa guru sejarah yang sudah senior di SMA-SMA itu belum mengetahui mengenai model pembelajaran TPACK ini. Menurut Pak Nastain yang sebagai guru sejarah yang ada di SMA Negeri 12, beliau juga berkata bahwa model ini tuh belum tenar, jadi beliau belum mengetahui mengenai model TPACK ini, tetapi secara praktik beliau sudah mengkombinasikan antara teknologi dan juga dengan cara mengajar dan terhadap materi dan juga terhadap materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Contohnya ketika beliau menggunakan PowerPoint untuk penunjang proses pembelajaran dan juga terkadang beliau juga menggunakan sebuah film untuk memberikan materi kepada peserta didik ketika di dalam kelas. Nah, selanjutnya itu mengenai analisis SWOT, strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Nah, untuk analisis SWOT mengenai strategi dan inovasi pembelajaran sejarah ini sendiri, yaitu mengambil dari inovasi yang digunakan di SMA Negeri 12 Semarang, yaitu mengenai podcast, di mana podcast ini digunakan di SMA Negeri 12 Semarang untuk
dijadikan sebagai media dalam pembelajaran sejarah. Nah, guru-guru sejarah di SMA Negeri 12 Semarang terkadang memberikan penugasan kepada peserta didik untuk membuat podcast yang nantinya podcast ini bisa digunakan sebagai tugas akhir ataupun sebagai penilaian terhadap kegiatan dari peserta didik. Nah, penggunaan podcast sebagai media pembelajaran sejarah ini untuk strength-nya atau untuk kekuatannya itu sendiri yaitu media podcast ini sangat relevan dan sangat relevan dan sesuai jika diimplementasikan terhadap pembelajaran sejarah di abad 21 ini. Jadi pembelajaran sejarah abad 21 itu menekankan pada aspek teknologi di mana penggunaan podcast ini juga dianggap relevan ketika menggunakan teknologi sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Kemudian kekuatan dari media podcast untuk media pembelajaran ini yang kedua itu, nah seiring berkembangnya digitalisasi maka secara umum ataupun secara keseluruhan peserta didik sudah mempunyai smartphone, di mana smartphone ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dari peserta didik, sehingga ketika podcast ini disebarkan ataupun digunakan sebagai media pembelajaran, maka para peserta didik dapat mengakses podcast ini dengan mudah, dan juga peserta didik dapat melihat ataupun mendengarnya itu tidak hanya di dalam kelas, tapi peserta didik dapat melihat dan juga mendengarkan podcast ini di rumah ataupun ketika peserta didik berada di tempat lain selain di dalam kelas. Jadi penggunaan podcast ini sangat efisien dan memudahkan peserta didik ketika menerima materi kesejarahan. Kemudian yang kedua itu weakness atau kelemahan. Jadi untuk pembuatan pembuatan podcast itu harus membutuhkan peralatan yang cukup mendukung. Kemudian untuk peralatan yang tersedia di SMA Negeri 12 itu belum sepenuhnya maksimal ya, belum sepenuhnya maksimal. Jadi mungkin kedepannya alat-alat peralatan yang digunakan untuk pembuatan podcast ini bisa lebih uh, di, dimaksimalkan sehingga nanti pembuatan podcast bisa lebih maksimal dan mendapatkan hasil yang baik ke depannya. Kemudian yang ketiga mengenai opportunities ataupun peluang. Jadi peluang penggunaan podcast sebagai media pembelajaran sejarah itu hampir sama dengan kekuatannya, yaitu seiring meningkatnya penggunaan media digital di masyarakat, maka podcast juga akan mengalami peningkatan, baik itu peningkatan penonton ataupun pendengar secara umumnya. Jadi ketika banyak masyarakat ataupun peserta didik yang sudah menggunakan smartphone, jadi media podcast ini akan lebih mudah untuk diakses oleh peserta didik secara khususnya dan masyarakat masyarakat secara umumnya. Kemudian yang keempat itu ada threats atau ancaman. Seiring berjalannya waktu itu standarisasi dari podcast akan semakin meningkat. Jadi pembuatan podcast oleh eh, pihak-pihak yang biasanya sering membuat podcast itu akan semakin memperbarui dari waktu ke waktu sehingga akan menimbulkan standarisasi baru seiring berjalannya waktu. Jadi ketika podcast yang dibuat tidak mengalami pembaruan atau perkembangan, maka podcast tersebut akan dianggap ketinggalan zaman. Jadi berdasarkan analisis SWOT mengenai podcast sebagai media pembelajaran sebagai inovasi pembelajaran sejarah ini, maka dapat disimpulkan bahwa podcast ini dianggap relevan dan dapat mendukung proses pembelajaran sejarah yang ada di SMA Negeri 12 Semarang pada khususnya, dan juga pembelajaran sejarah yang ada di sekolah-sekolah lain pada umumnya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.